Falamma arada an yakhruja qultu, maka ketika ingin keluar aku berkata kepada Rasulullah, bukankah engkau ingin mengajarkan kepada aku surat terbaik dalam Al-Quran? Maka dijawab oleh Nabi SAW, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya merujuk kepada surat Al-Fatihah. Surat terbaik dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah. Ayat teragung dalam Al-Quran, ayat Kursi. Surat yang paling agung, Al-Fatihah. Surat atau ayat yang paling agung, ayat Kursi. Apa bezanya surat dengan ayat? Surat full, satu ayat satu ayat saja, yarhamukallah. Hada berkenaan dengan surat yang paling agung dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah. Kenapa surat Al-Fatihah surat yang paling agung? Disebabkan di dalamnya merangkumi segala makna yang ada dalam Al-Quran, itu ada dalam surat Al-Fatihah. Di dalamnya ada pujian kepada Allah, di dalamnya ada pengabdian kepada Allah, di dalamnya ada doa, di dalamnya ada penjelasan tentang kenabian, di dalamnya juga ada penjelasan tentang orang-orang yang sesat, untuk kita menghindari daripada perbuatan orang-orang yang sesat. Dan itu intipati yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Maka dikatakan surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Surat Al-Fatihah ini ada beberapa nama, di antaranya Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab, Fatihah pembuka, Al-Kitab, Al-Quran. Surat Al-Fatihah diberi nama Al-Fatihah pembuka karena Al-Quran dibuka dengan surat Al-Fatihah. Oleh sebab itu dalam majelis, kenapa kita kalau majelis Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah. Ya, ini ingin menyerupai, ingin meniru. Allah ini buka Qurannya dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ketika kita ingin membuka sesuatu, rumah baru, majelis akan dimulakan dengan memulakan Al-Fatihah. Tujuannya adalah meniru Allah yang membuka Quran dengan Al-Fatihah. Kita pun juga demikian supaya mendapatkan keberkatan. Seakan-akan kalau rumah itu ada pintunya, kalau dibuka maka kita boleh masuk dalam rumah dan menikmati apa yang ada di dalam rumah. Quran itu dibuka dengan Fatihah, umpama pembuka kepada isi kandungan Quran untuk memahaminya, dibuka dengan surat Al-Fatihah. Majlis itu ketika dibuka dengan Al-Fatihah dengan harapan umpama pintu yang membuka kita untuk masuk dalam mendapatkan segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis tersebut. Faham dong? Seperti mana kita membuka dengan Al-Fatihah, diakhiri juga dengan Al-Fatihah tabarrukan, sebagai mengambil berkat. Surat Al-Fatihah juga diberi nama surat As-Sab'ul Mathani. As-Sab' 7, Al-Mathani yang diulang. Disebabkan oleh karena surat Al-Fatihah ini 7 ayat, diulang-ulang pada setiap salat. Maka dinamakan As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani maksudnya surat yang diulang-ulang. Atau dinamakan surat Al-Mathani, surat Sab'ul Mathani. Mathani itu maksudnya yang ada keduanya, daripada itsnain atau tasniyah. Karena orang kalau dalam salat membaca surat Al-Fatihah diiringi dengan surat yang lainnya, maka dikatakan Sab'ul Mathani. Dibaca surat yang lain setelah surat Al-Fatihah. Yang tidak sah salat kalau dibaca surat yang lain tanpa Al-Fatihah. Mesti Fatihah dulu baru surat yang lainnya. Namun yang umum atau yang masyhur, Al-Fatihah diberi nama surat As-Sab'ul Mathani, 7 yang berulang. Maksudnya adalah karena surat itu diulang-ulang pada setiap salat. Diberi nama surat Al-Fatihah dengan surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, seperti mana dalam hadis ini. Katanya ya, salah satu nama surat Al-Fatihah namanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena ayat itu setelah basmalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan dikatakan Al-Fatihah itu wal Qur'anul Azim alladzi utituhu. Surat Al-Fatihah itu adalah Quran. Quran kan daripada surat Al-Fatihah sampai kepada An-Nas ada 6.666 ayat lebih kurang.
Kenapa dikatakan Al-Fatihah itu Quran secara keseluruhan? Karena kandungan yang ada dalam Quran 6.000 ayat lebih itu disimpan rahasianya oleh Allah dalam surat Al-Fatihah. Makanya surat Al-Fatihah diberi nama Al-Quranul Azim, diberi nama Ummul Kitab, induk kepada Quran, diberi nama Fatihatul Kitab, diberi nama Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nama-nama ini nama kepada surat Al-Fatihah dengan maksud dan sebab yang berbeza-beza. Faham dong? Baginda Rasulullah bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, demi Allah, kalau tidak ada surat yang diturunkan oleh Allah lebih mulia daripada surat Al-Fatihah. Wala di Taurat, wala di Injil, wala di Zabur, tak ada yang lebih mulia daripada surat Al-Fatihah. Oleh sebab itu menjadi amalan orang-orang saleh, segala sesuatu itu diiringi dengan surat Al-Fatihah. Paham tuh? Buka rumah Al-Fatihah. Paham tuh? Beli kereta baru Al-Fatihah. Contohlah. Apa tujuannya? Tabarrukan. Karena makna yang begitu luas dalam surat Al-Fatihah. Gerak.